Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Divine Valley Patiruhu, guru di SMK Negeri 4 Manado. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Jepang. Pada saat ini, saya akan berbagi cerita baik bagaimana penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan, khususnya yang ada di SMK Negeri 4 Manado. Kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik menjadi subjek di dalam pembelajaran. Guru memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik, serta guru menjadi mentor dalam pembelajaran. Ketercapaian pembelajaran dan hasil belajar tidak lepas dari kreativitas dan inovasi dari guru itu sendiri. Untuk itu, saya akan berbagi cerita baik. Adapun judul dari berbagi cerita baik saya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa Jepang. Kondisi saat ini dalam pembelajaran Bahasa Jepang, penyampaian materi yang hanya dilakukan dengan metode ceramah dan tanpa menggunakan media ternyata sangat membosankan. Hal ini terlihat kurang antusias siswa di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan searah. Di samping itu, kegiatan peserta didik di kelas hanya mendengarkan, melihat, serta mencatat saja tanpa terlibat secara langsung di dalam pembelajaran itu sendiri. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat penting, termasuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa asing pada tingkat pemula. Penggunaannya akan membantu mempermudah dalam penyampaian materi di sekolah. Namun, apabila media pembelajaran tidak diterapkan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, maka tujuan dari pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis bermaksud menguji cobakan media pembelajaran yang baru, yaitu dengan media audio visual slideshow animasi, di mana media pembelajaran yang penulis terapkan di sini adalah PowerPoint dalam bentuk slide presentasi dan ditambahkan animasi yang menarik. Media tersebut dapat mempermudah guru ketika menjelaskan kosakata dan pola kalimat sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran Bahasa Jepang. Ada beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di dalam mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan bersama, di antaranya kurangnya ketersediaan proyektor dan audio, jaringan internet yang tidak memadai, juga tidak ada jaringan listrik. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah pengadaan proyektor LCD, pengadaan generator, membuat materi atau media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Setelah diberlakukannya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana dengan menggunakan media audio visual, yaitu PowerPoint dengan slide yang menggunakan visual, audio, serta animasi, peserta didik sangat antusias dalam pembelajaran. Dengan media pembelajaran yang digunakan, serta bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik secara mandiri, bernalar kritis, dan kreatif mengikuti pembelajaran. Hasil belajar peserta didik sangat meningkat terkait bagaimana capaian kompetensinya.
Dampaknya sangat luar biasa besarnya. Antara lain, yang pertama, pembelajaran semakin menyenangkan, semakin kreatif di dalam menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, materi yang dikemas semakin mudah dicerna oleh peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar semakin meningkat, di mana keberhasilan yang diperoleh semuanya tidak lepas dari kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik dari seluruh komponen yang ada di dalam satuan pendidikan. Hai. Watashi wa Ilham desu. Penting karakimashita. Doso roshiku. Namaste, watashi wa Sania desu. Anoa karakimashita. Dosu yoroshiku. Hai. Hajimemashite. Watashi wa Firman desu. Singkil karakimashita. Dozo yoroshiku. Dampaknya sangat luar biasa besarnya. Antara lain, yang pertama, pembelajaran semakin menyenangkan, semakin kreatif di dalam menggunakan. Setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, saya selaku guru memberikan asesmen. Asesmen di sini adalah asesmen formatif, di mana ada beberapa indikator kompetensi yang ingin dicapai selaku guru terhadap peserta didik. Yang pertama, indikator menyimak. Yang kedua, indikator berbicara. Dan yang ketiga adalah indikator membaca. Dan yang terakhir adalah indikator menulis. Di mana masing-masing indikator ini, saya selaku guru ingin mencari tahu sampai di mana kemampuan dasar yang harus dipahami oleh peserta didik. Setelah itu, saya memberikan soal-soal terkait materi yang sudah diajarkan. Selain itu juga, saya selaku guru memberikan rubrik penilaian, di mana ada penilaian membaca dan penilaian menulis. Dengan demikian, kita sebagai guru bisa mengetahui sampai di mana penguasaan materi atau dalam satu tema oleh peserta didik terhadap capaian kompetensinya. Dengan demikian, semoga cerita baik ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman guru agar supaya di dalam pembelajaran bisa menggunakan media ajar atau media pembelajaran, yaitu PowerPoint. Di sini kita sebagai guru harus lebih kreatif, inovasi di dalam mengemas suatu pembelajaran. Kurang lebihnya saya selaku penulis mohon maaf, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam tugas kerja kita masing-masing. Salam pendidikan. Terima kasih.